Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Karisni Simatupang, NPM A1 G018072 dari kelas 6B Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi alam yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam bidang pertanian. Nah, pertanian itu apa sih? Pertanian itu adalah kegiatan manusia memanfaatkan kekayaan hayati untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan, sebagai bahan industri, sebagai tempat untuk mencari pekerjaan atau memberikan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, potensi pertanian apa saja yang ada di Provinsi Bengkulu? Yang pertama adalah kelapa sawit. Kelapa sawit adalah komunitas perkebunan atau pertanian utama yang ada di Provinsi Bengkulu. Terdapat 5 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang dengan produksi kelapa sawit yang paling besar. Yang pertama, diduduki oleh Kabupaten Mukomuko. Sekitar 76% dari komoditas pertanian Mukomuko dihasilkan oleh tanaman sawit. Yang kedua, diduduki oleh Provinsi Bengkulu Utara. Yang ketiga yaitu Seluma, yang keempat Bengkulu Tengah, dan yang kelima yaitu Kaur. Rincian luas dan produksi kelapa sawit di kabupaten-kabupaten yang saya sebutkan tadi. Yang pertama di Mukomuko dengan luas 40.431 hektar dan menghasilkan 125.879 ton kelapa sawit pada tahun 2016. Yang kedua yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 20.929 hektar dan menghasilkan 75.201 ton kelapa sawit. Yang ketiga yaitu di Kabupaten Seluma 14.484 luasnya dalam hektar dan menghasilkan 46.132 ton kelapa sawit. Yang keempat di Bengkulu Tengah luas perkebunan kelapa sawit yaitu 12.397 hektar dan menghasilkan 34.700 ton kelapa sawit. Dan yang kelima di Kaur merupakan produksi kelapa sawit yang baru dengan luas 11.555 hektar dan memproduksi 1.504 kelapa sawit pada tahun 2016. Sumber data ini dapatkan dari BPS Provinsi Bengkulu pada tahun 2017. Nah, yang kedua, hasil pertanian Bengkulu yaitu karet. Karet adalah komunitas perkebunan kedua terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu. Ada 3 kabupaten dengan perkebunan besar swasta dalam karet yang ada di Bengkulu. Yang pertama yaitu Bengkulu Utara, yang kedua Seluma, dan yang ketiga adalah Mukomuko. Bengkulu Utara menempati posisi pemberdayaan pohon karet paling besar dengan luas 7.717 hektar dan menghasilkan 7.316 ton pada tahun 2016. Yang kedua Seluma dengan luas 4.295 hektar dan menghasilkan 553 ton karet pada tahun 2016. Dan yang terakhir yaitu Mukomuko dengan luas 2.049 hektar dan menghasilkan 2.549 ton. Yang ketiga adalah kopi robusta. Kopi robusta menempati urutan ketiga dari luas pertanian rakyat yang ada di Provinsi Bengkulu. Kopi robusta adalah pohon pertanian yang tumbuh pada daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, Kabupaten Rejang Lebong menjadi wilayah penghasil kopi robusta terbesar di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Kepayang yang merupakan kabupaten yang terdapat di daerah dataran tinggi juga. Kabupaten Kepayang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, sehingga Kabupaten Kepayang dan Rejang Lebong memiliki posisi yang sama dalam pertumbuhan kopi. Selanjutnya, Kabupaten Kaur sebelum menjadi penghasil kelapa sawit sebagai komoditas utama Kabupaten Kaur juga pernah menghasilkan kopi sebagai komoditas utama pertanian mereka. Selanjutnya adalah kelapa.
kelapa menjadi komoditas potensial di Provinsi Bengkulu karena Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang berada di tepian laut. Kabupaten yang penghasil kelapa terbesar di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Bengkulu Selatan dan disusul dengan Kabupaten Seluma. Yang kelima adalah kakao. Kabupaten Kepayang merupakan salah satu sentral penghasil kakao terbesar di Provinsi Bengkulu. Lalu, bagaimana kondisi potensi alam di bidang pertanian tersebut di daerah Bengkulu? Kondisi potensi alam tersebut dimanfaatkan hingga saat ini sebagai penjamin hidup masyarakat pertanian, khususnya untuk produksi besar seperti kelapa sawit dan karet tersebut. Mungkin dalam efisiensi pemanfaatannya belum maksimal oleh pemerintah dan masyarakat, di mana belum banyak pabrik-pabrik yang memanfaatkan secara langsung kelapa sawit, karet, kelapa di Provinsi Bengkulu ini. Provinsi Bengkulu terdapat 14.000 hektar pertanian kakao dan sekitar 6.000 hektar berada di Kabupaten Kepayang yang merupakan 42% dari keseluruhan produksi kakao di Provinsi Bengkulu. Yang selanjutnya, sejauh mana potensi alam tersebut sudah dimanfaatkan? Potensi alam tersebut dalam bidang pertanian sudah dimanfaatkan untuk mendukung kedaulatan pangan masyarakat Bengkulu dengan adanya misalnya kelapa sawit, karet, itu sudah membantu perekonomian yang jelas membuat masyarakat dapat bertahan hidup, dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Yang kedua adalah sudah mengurangi pengangguran. Dengan adanya produktivitas pertanian yang sangat besar di Provinsi Bengkulu, membantu banyak masyarakat untuk tidak menganggur lagi dan memanfaatkan lahan, memanfaatkan tenaga, memanfaatkan teknologi untuk dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut. Yang ketiga, potensi pertanian itu juga sebagai penjaga lingkungan Bengkulu, di mana banyak ekosistem yang dapat bertahan dan rantai-rantai makanan, hewan, tumbuhan juga bisa bertahan karena adanya potensi pertanian tersebut. Namun menurut saya pemanfaatan yang paling harus penting diperhatikan lagi oleh masyarakat dan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu itu adalah pemanfaatan kelapa, di mana sampai saat ini belum ada pabrik yang memproduksi pohon kelapa sendiri. Belum ada pabrik yang memproduksi pohon kelapa sendiri. Dulu di daerah Seluma sempat adanya PT yang memproduksi kelapa untuk menghasilkan minyak kelapa. Namun karena mungkin kualitas minyak yang rendah, teknologi yang kurang canggih sehingga membuat PT tersebut tutup dan sampai saat ini belum ada PT pengganti untuk memproduksi kelapa tersebut. Mengapa? Karena tidak ada pendalaman ilmu, tidak ada pendalaman pemahaman, tidak ada pendalaman perbaikan untuk menghasilkan minyak kelapa yang lebih baik, yang berkualitas sehingga membuat produktivitas kelapa tersebut menjadi minyak kelapa itu bertahan dan maju dan bisa membantu ekonomi masyarakat bahkan ekonomi Provinsi Bengkulu sendiri. Selanjutnya, bagaimana memanfaatkan kondisi alam? Selanjutnya, bagaimana memanfaatkan potensi alam tersebut untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat tanpa merusak alam. Dimana dengan kita bertani, dengan kita berkebun, kita memanfaatkannya, kita memberikan pemupukan yang alami kalau bisa, ataupun kalau kita menggunakan pupuk kimia yang jangan sampai merusak ekosistem lain, merusak kesehatan manusia, kesehatan ekosistem lain. Dan misalnya dalam memanfaatkan kelapa sawit, kita jangan membuang limbahnya secara sembarangan, tapi ada tempat pembuangan khusus untuk limbah tersebut. Bagaimana manusia-manusia di Bengkulu harus tetap bijak, tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam memanfaatkan potensi alam tersebut. Yang selanjutnya adalah